Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskandar Pratama. Ketemu lagi dengan saya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari basis data sebelumnya, yaitu query lanjutan ketiga, di mana kita akan lebih mengenal tentang constraint di sini. Sebelumnya saya akan berterima kasih dahulu kepada Bapak Rengga Asmara Askom OCA. Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama yaitu adalah definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris yang dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa constraint yang berikut. Jadi di Oracle itu mempunyai 5 constraint ya. Yang pertama itu adalah not null, unique, primary key, foreign key, dan check, seperti itu. Jadi kelima constraint ini mempunyai fungsi masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan bahas itu. Oke. Yang pertama adalah definisi constraint kembali, yaitu adalah standar penulisan constraint, di mana itu diawali dengan create tabel, scheme, tabel, kolom, kemudian yang di paling bawah setelah kita mendeklarasikan sebuah nama, tipe datanya apa, terus jumlah maksimalnya seperti berapa, itu kita bisa menambah tabel constraint-nya, yaitu constraint-nya itu apa gitu. Katakanlah di sini itu diberi contoh kalau constraint-nya itu adalah EMP, IDPK, primary key. Jadi constraint-nya itu menjadikan IDPK itu employee ID itu sebagai primary key, seperti itu. Misalnya adalah constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan untuk constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null, seperti itu. Jadi di sini itu dicontohkan ya, kalau last name itu adalah not null, kemudian hire date itu not null. Nah, di sini itu tidak adanya not null, constraint terdapat baris yang berisi null. Jadi ini ada baris yang kosong ya. Departemen ini tidak diperbolehkan, seperti itu. Itu not null. Kemudian constraint null ada standar penulisan constraint not null ya. Jadi yang pertama itu bagaimana kita memberi nama, usernya juga. Jadi yang paling akhirnya itu kita tambahkan aja not null, jadi tidak boleh kosong. Seperti itu katakanlah. Spasi boleh, spasi. Itu kalau spasi itu mungkin belum kita anggap kosong ya, tapi kayak benar-benar kosong nggak ada datanya, itu baru null. Seperti itu kalau null itu. Dan untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan not null. Constraint unique. Constraint unique ini mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique itu sebagai berikut. Jadi ketika unique itu katakanlah nama lah. Kita kan mempunyai nama-nama, mungkin nama orang itu berbeda-beda gitu. Tapi ya kan ada kemungkinan kalau nama orang itu ada yang sama gitu. Bahkan cowok sama cewek aja ada yang sama, iya kan? Tapi di sini itu dengan menggunakan yang namanya unique itu kita bisa membedakan. Jadi ada data yang kita ingin masukkan ke dalam tabel kita, ingin kita masukkan ke dalam database kita, itu kita filter. Jadi apakah data itu ada yang sama di dalam suatu tabel kita itu tadi. Kalau sama, dia akan mengembalikan suatu nilai error, seperti itu. Jadi kayak ini kan diperbolehkan kalau Smith, J. Smith. Nah, kalau ada lagi inputan yang sama, itu tidak akan dibolehkan karena ini unik gitu loh. Ini unik. Dan berhubung ini adalah emailnya yang di unik, ini adalah kan ini kan udah ada J. Smith ini, ya kan? Itu nggak boleh seperti itu. Ini constraint unik. Constraint email UK ini namanya ya, EMP email UK ini adalah nama unit email, dan sedangkan email ini adalah filenya yang ada di sini. Email ini adalah value-nya yang ada di sini. Jadi bagaimana jangan sampai keliru ini terserah sebenarnya, terserah. Jadi ketika kita itu pengen memberi nama ini email gitu aja ya cukup. Tapi standarisasi di Oracle sendiri, bahkan saya pernah juga melakukan pelatihan Oracle itu ternyata itu memang penamaannya itu harus seperti ini.
Jadi UK ini unique key seperti itu. Kalau PK itu primary key, FK itu foreign key, gitu sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya penamaan-penamaan. Dan biasanya itu dimulai dari EMP ini adalah nama tabelnya, email itu adalah nama kolomnya, UK ini adalah tipe constraint-nya seperti itu. Constraint primary key. Nah, constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key yaitu adalah, nah seperti ini bisa kita contohkan. Kalau ini adalah nama tabel, ini di PK ini adalah nama aliasnya, PK-nya ini adalah primary key. Primary key ini adalah department ID. Department ID ini akan dijadikan sebuah primary key, di mana primary key ini tidak boleh bernilai 0, tidak boleh sama, harus berbeda, harus unik. Pokoknya dia itu kemana-mana ya ini kilo primary key ya, ibaratnya itu kayak apa ya, kayak sidik jari lah gitu primary key itu. Jadi siapapun tidak bisa yang mengembari itu nggak bisa. Kalaupun dia itu sama pun, sama katakanlah sama laki-lakinya itu dia beda sidik jarinya itu tidak bisa. Jadi ibaratnya itu seperti itu. Nah, mungkin dari kelima constraint itu jadi not null, unique, primary key, origin, dan check itu tadi ya, mungkin bisa kita simbolkan di mana mungkin di sini yang belum saya sampaikan itu adalah origin key. Jadi di sini akan saya coba menjelaskan untuk mengenai origin key, di mana origin key itu hampir sama dengan primary key. Jadi yang dimaksud dengan origin key ini tidak kok kita itu harus mendeklarasikan seperti ini, tidak. Sebenarnya bisa menggunakan program itu, bisa kita pada saat kita membuat trigger dari program kita. Jadi ketika apa ya, ketika kita ingin menghapus sebuah data yang data itu mempunyai relasi dengan tabel lain, padahal tabel itu data kita itu masih digunakan di tabel lain, itu juga bisa. Jadi contohnya kayak tadi yang dijelaskan pertama itu tadi, departemen ID itu tadi, dia tidak bisa seperti itu. Kayak seperti ini dia tidak bisa menggunakan ini. Karena apa? Karena departemen ini masih digunakan di departemen yang lain, seperti itu. Jadi saran saya version key ini adalah merupakan desain, yaitu di sini tinggal ganti aja version key apa yang ingin dijadikan version key, kemudian di sini nanti ada namanya sama. Kemudian untuk yang terakhir itu apa? Itu namanya yang terakhir cek. Nah itu cek itu adalah variabel yang yaitu bernilai true atau false, seperti aja. Jadi simple, it's very simple, it's very easy. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika memang ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan kalian berikan di komennya apa kritiknya. Insya Allah saya akan memperbaiki diri. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.